Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Setelah di video sebelumnya kita mengenal sedikit ya bahasa-bahasa yang jargon-jargon ya yang akan kita pakai di OOP. Nah, ini salah satu yang kita pelajari yaitu tentang kelas dan objek. Nah, apa itu kelas dan objek nih? Ya, kalau kita bayangkan eh, di sini kan ada denah nih ya. Ada denah nih di atas sini. Ada dua denah. Itu denah rumah, ya enggak? Nah, denah rumah ini digunakan untuk membangun sebuah rumah, ya enggak? Nah, kemudian di samping sana itu ada gambar rumah. Nah, kalau digambarkan, denah rumah ini itu kelas, ya. Denah ini kelas dan denah ini, sorry, itu digunakan untuk membuat rumah yang sama, ya enggak? Kalau di perumahan kan gitu kan, jadi satu denah bisa digunakan untuk banyak rumah. Nah, jadi ini kelasnya, ya. Denah itu kelas, rumah-rumah itu objeknya, gitu. Ya, denah itu kelas atau template-nya untuk membuat sebuah objek. Nah, objeknya itu rumah ini dan rumah ini bisa kita namakan mungkin rumah satu, rumah dua, rumah tiga, gitu. Itu mungkin sedikit gambaran kelas itu gimana, objek itu gimana gitu. Nah, ya, kelas ini blueprint atau template untuk membuat instance dari objek. Ya, kelas itu mendefinisikan objek, kemudian menyimpan data dan perilaku yang disebut dengan properti dan metode. Nah, nanti kita akan belajar tentang properti dan metode juga. Nah, membuat kelas caranya gimana nih ya dalam PHP? Membuat kelas itu diawali dengan keyword kelas. Ya, kemudian diikuti nama nama kelasnya dan dibatasi dengan kurung kurawal untuk menyimpan properti dan metode. Untuk aturan penamaan variabel kelas itu sama ya, yaitu nggak boleh ada apa sih namanya itu, nggak boleh ada simbol. Sama seperti penamaan variabel di PHP gitu ya, sama. Nah, tapi biasanya kalau pada umumnya penamaan kelas itu huruf awalnya besar, biasanya gitu. Ya, nggak boleh diawali dengan angka dan nggak boleh pakai spasi. Nah, kita akan langsung coba gimana cara membuat kelas. Kita langsung coba aja. Yang pertama-tama silahkan teman-teman siapkan foldernya dulu ya. Kita coba di latihan, folder latihan, select folder. Yang dulu kita gunakan untuk praktek PHP itu ya, pemrograman web. Kita close semua. Jangan lupa teman-teman jalankan XMPP-nya. Yang Apache sama MySQL aja. Nah, untuk membuat kelas, kita buat dulu file PHP. Mungkin namanya apa nih? Kita langsung praktekkan aja ya dengan studi kasus nyata. Mungkin toko ya, toko.php. Misalnya teman-teman membuat toko ya. Untuk membuat kelas itu buka tag PHP, kemudian jangan lupa ya diawali dengan kelas, kemudian nama kelas. Misalnya nama kelasnya apa? Barang. Diawali kurung kurawal sama diakhiri kurung kurawal. Nah, ini kelas sudah terbentuk. Udah, cara membuat kelas cuman gini doang. Nah, mungkin teman-teman bingung nih kenapa di bawah nggak ada tutup PHP. Nah, karena ini nggak ada HTML di dalam PHP ini. Jadi kalau teman-teman save biasanya hilang. Itu kalau di Visual Studio. Kemudian di dalam kelas ini, kelas barang, itu teman-teman bisa membuat yang namanya properti. Ya, dolar, misalkan mie instan.
Nah, teman-teman juga bisa membuat metodenya. Function dolar misal A maaf kurang titik koma. Nah, nah, mungkin teman-teman bingung nih properti apa, metode itu apa. Ya nanti kita pelajari habis ini. Nah, ingat ya, cara membuat kelas itu diawali dengan nama kelas dan diikuti nama kelasnya ya. Nama kelasnya juga sama, nggak boleh ada spasi, angka gitu. Kayak gitu. Kemudian di dalam kelas ini jangan lupa kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke, nah, hapus dulu ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, sekarang objek dari kelas, sekarang objeknya. Objek itu rumah tadi ya. Instance yang didefinisikan oleh kelas. Banyak objek dapat dibuat hanya dengan menggunakan satu kelas. Ya, seperti tadi itu banyak rumah yang bisa digunakan dengan satu denah, ya enggak? Nah, objek dibuat dengan menggunakan keyword new dan objek juga diletakkan di luar kelas. Kita langsung coba aja membuat objek. Ingat ya, objek itu bisa dibuat dengan hanya satu kelas ya, dan menggunakan keyword new. Kemudian diletakkan di luar kelas. Ya, jadi diletakkan di sini nih, di bawah kurung kurawal. Untuk membuatnya, misalnya nih, kita buat variabel Indomie sama dengan new barang. Kemudian kita membuat lagi, misalnya sedap new barang. Ya, barang ini nama kelas di atas ya, ini nama kelasnya. Nah, dalam penamaan objek ya, jangan lupa menggunakan dolar nih di belakang. Penamaan variabel objeknya dolar, ya diikuti nama objek, kemudian new, kemudian nama kelasnya. Dan ingat, objek itu diletakkan di luar kelas ya. Kelasnya di sini, objeknya di luarnya. Gitu. Nah, kita coba dulu, kita lihat isi dari objek di atas ya. Kita vardam isi dari Indomie, misalnya. Save. Kita run localhost latihan.php. Nah, ini udah ada nih objek barangnya. Misal kita vardam lagi objek sedapnya. Kita run. Nah, ada juga nih objek kedua. Itu. Nah, oke ya. Silakan teman-teman coba dulu bagaimana cara membuat kelas, bagaimana membuat objek. Kalau bisa mungkin langsung diterapkan di kasus yang ingin teman-teman pecahkan. Misalnya teman-teman punya toko gitu, ingin dibuat sistem tokonya gitu, silakan aja namanya mungkin toko.php, kelasnya produk gitu, atau mungkin nama sekolah, nama desa gitu. Itu terserah teman-teman, biar langsung bisa kita coba. Oke, sekian dari saya. Mungkin cukup untuk kelas dan objek. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang properti dan metode. Nah, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.